Ternyata saya tidak nyalain mic-nya, terus saya sudah mulai bicara. Ayo sekali lagi, halo-halo semua teman. Apakah bisa dengar saya dengan baik? Tolong bantu menulis di chat. Dan hari ini hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, kita mulai acara kita seperti biasa. Mohon maaf kemarin hari Sabtu, tidak jadi Zoom live karena ada tamu datang, jadi terpaksa jemput, kami sering jemput tamu ke Bantara. Dan hari ini seharusnya ada acara bersama tim Bisa Ekspor, tetapi diundur oleh permintaan tim Bisa Ekspor ke beberapa minggu ke depan. Jadi saya nggak tahu, karena minggu depan mereka menyediakan acara dari ekspor tim Surabaya, jadi akhirnya biar gak tabrakan diundur. Hari ini saya saja ya, gak apa-apa teman-teman, lebih akrab, lebih bagus. Ayo teman-teman, ada yang belum kenal saya, atau sudah semua kenal? Maksudnya kalau belum kenal, saya perkenalan dulu. Kalau sudah semua kenal, kita langsung ke topik pembicaraan ya teman-teman. Menulis, kalau belum kenal saya menulis dulu. Oke. Nah, kok sepi sekali ya? Sudah, oke, sudah kenal, sudah. Nah, kalau begitu kita langsung mulai. Sekali lagi, nama saya Grigori, boleh dipanggil Greg. Dan di sini saya mewakilkan pabrik kami, pabrik briket. Kami fokus di coconut charcoal briket khusus shisha, khusus hookah. Sekali lagi, kami tidak produksi untuk barbecue, kami tidak produksi yang lain, khusus untuk shisha. Kenapa shisha? Kenapa briket shisha? Karena memang Indonesia adalah produsen terbesar di dunia yang memproduksi briket charcoal untuk shisha dan ekspor ke seluruh negara. Jadi memang keunggulan Indonesia, salah satu keunggulan luar biasa di situ. Jadi teman-teman mungkin juga perhatiin bahwa kok banyak sekali yang dari mana, dari Amerika, dari negara Arab, dari Australia, dari Eropa, semua mencari briket, banyak sekali permintaan, banyak sekali bayar. Betul teman-teman? Ayo lebih aktif di chat. Betul. Nah, sekarang hari ini kan kemarin kita sudah bahas mengenai spesifikasi, mengenai harga dan lain-lain. Jadi hari ini kita membahas mengenai PHP buyer. Wah, apa itu PHP buyer? Buyer memberi harapan palsu ya. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, tolong bantu di chat menulis. Kita di sini cuma sedikit orang, jadi tolong bantu semua menulis dari kota mana saja dan apakah sudah pernah ekspor. Tidak cuma briket, tapi mungkin barang lain. Atau kalau belum pernah ekspor, menulis belum pernah ekspor. Ya. Biar saya tahu level teman-teman seberapa. Biar saya menjelaskan dalam bahasa apa gitu ya. Ayo menulis di chat. Masih tahap negosiasi dan sudah kirim sampel. Luar biasa Pak Muhammad, luar biasa. Dan saya di Bandung sudah ekspor charcoal juga, luar biasa, sangat bagus, sangat bagus. Oke, itu yang dua orang yang paling aktif, yang lain cuma Surabaya sudah. Nah, sangat bagus, luar biasa. Nah, teman-teman, ayo di chat menulis pas mau ekspor. Masalah paling utama apa? Pernah nggak mengalami kayak orang buyer tanya terus, tanya ini, tanya sini, sudah kayak nego-nego, akhirnya nggak jadi kayak PHP gitu. Pernah nggak teman-teman? Semua diam gitu, itu berarti belum pernah atau sudah pernah atau gimana? Suka bilang crazy price. Nah, trade cost. Nah, betul sekali. Nah, ya buyer selalu, teman-teman, nggak ada buyer yang bilang, oh itu murah sekali. Selalu buyer itu bilang, wah lebih mahal daripada yang tempat lain gitu. Kalau buyer bilang kemurahan itu juga aneh ya. Namanya buyer juga. Kan mungkin teman-teman datang ke toko, tanya harga terus bilang, oh saya nggak mau harga ini, saya mau lebih mahal, beli barangnya sama gitu ya. Gitu. Pak Dani menulis packagingnya. Packagingnya masalahnya kenapa? Coba. Nah, sambil teman-teman menulis, saya share screen dulu. Nah, gitu. Hari ini 9 Juli 2022.
kedua, semoga layar saya bisa kelihatan. Dan di sini kita akan membahas bagaimana biar buyer pasti dapat bayar. Karena seringkali apa yang terjadi, kita mulai nego, buyer tanya banyak sekali data, tanya harga, mulai nego harga dan lain-lain, akhirnya nggak beli gitu. Nah, apa yang kita harus lakukan? Di sini saya tulis saja dan teman-teman tolong bantu siapin buku catatan dan penanya. Pena dan buku catatan siap nggak? Ayo. Aman, oke, aman. Jadi pertama-tama kita harus yakin bahwa apakah buyer kita itu benar-benar buyer atau tidak. Apakah professional buyer? Professional buyer. Apa artinya professional buyer? Yaitu orang yang ngerti dia mau beli apa. Karena seringkali teman-teman juga mungkin mengalami, kok orangnya tanya tapi dia nggak ngerti. Nggak ngerti sama sekali gitu. Charcoal-nya dia nggak tahu produknya spesifikasi. Jadi pertama-tama apakah buyer kita dia tahu paling nggak nomor satu bentuk seperti apa yang dia mau. Apakah dia mau cube, apa dia mau finger atau hexa atau lain-lain. Itu nomor satu. Ya. Jadi kita di sini ditulis bentuk. Oke, nomor satu. Tapi sebelum bentuk teman-teman, pas kita bicara mengenai bentuk, di sini bisa ketahuan apakah buyer itu benar-benar buyer kita atau itu dia cari barbecue. Soalnya seringkali buyernya itu nggak ngerti bedanya barbecue, charcoal untuk barbecue sama charcoal untuk shisha. Jadi kita harus bedain. Buyer barbecue itu satu hal, buyer shisha hal lain. Buyer untuk charcoal shisha. Kita kan produksi hanya shisha, khusus untuk shisha. Jadi kita pastiin. Misalnya buyer bilang, oh saya mau briquette heksagonal panjangnya 20 cm. Itu artinya apa? Ya artinya dia cari untuk shisha. Oh untuk barbecue, sorry. Benar nggak teman-teman? Tapi kalau misalnya buyer bilang, oh saya mau cube ukuran 25. Nah, jelas itu buyer untuk shisha, jadi dia cocok buat kita. Itu nomor satu ya, buyer profesional ya. Jadi at least dia mengerti apa yang dia cari. Tapi gimana kalau buyer bilang, oh saya mau semua gitu. Pernah nggak kayak gitu teman-teman? Pernah mengalami? Kita tanya, yuk mau seperti apa? Kita oh semua macam-macam. Nah itu di sini harus hati-hati. Karena kalau buyer bilang, oh saya mau semuanya, itu seringkali dia nggak tahu apapun. Dan seringkali nggak go. Yang beli biasa bayar yang dia sudah tahu persis apa yang dia mau. Sama seperti kita datang misalnya ke toko, ke salon mobil. Kalau kita sudah tahu mobil apa yang kita mau, ya jelas kita menjelaskan. Misalnya saya mau Toyota Alphard, Type G, dan lain-lain gitu. Nah, bukan kita bilang, oh semua mobil. Enggak. Sama saja dengan buyer charcoal di sini. Pertama, bentuk. Kedua, speknya. Spesifikasi. Apakah spesifikasinya masuk akal atau tidak? Dan di spesifikasi apa yang kita harus perhatiin teman-teman. Nomor satu, ayo siapa yang sudah pernah ekspor? Apa yang penting di charcoal? Ada solusinya nggak teman-teman? Apa yang paling penting speknya di charcoal untuk shisha? Yang sudah pernah ekspor? Hanya. Oke. Dari spesifikasi, paling pentingnya teman-teman, itu adalah cache content. Nah, di sini kita tanya, yuk cache content seperti apa maunya? Nah, dan juga ketahuan apakah buyer itu ngerti atau tidak. Karena edge content misalnya 1,8% sama 2,5% atau 3 ke atas persen, itu harganya jauh berbeda. Jauh berbeda. Dan umumnya memang buyer bilang, oh saya mau ya edge-nya paling rendah. Tapi jangan kayak ikuti, oh speknya edge-nya paling rendah. Rendahnya menurut buyer itu berapa? Karena rendah edge-nya menurut kita sama buyer bisa berbeda. Mungkin untuk buyer, edge-nya rendah itu sudah 3%, dia sudah senang banget. Sedangkan buat kita edge-nya yang rendah itu ya 1,8% gitu ya. Jadi kita harus spesifikasi. Kemudian edge.
Apakah kita perlu tanya tahan berapa lama, berapa burning time, yaitu berapa bisa terbakar? Perlu tanya nggak burning time? Perlu teman-teman, karena biar ekspektasinya sama. Seringkali buyer itu bilang, oh saya mau burning time 3 jam atau 5 jam. Itu nggak masuk akal. Nggak ada kayak gitu. Ya paling 1,5 sampai 2 jam itu yang bagus. Jadi burning time-nya. Dan tentu saja, misalnya kalau buyer bilang, oh kita perlu tanpa bau dan nggak pecah-pecah. Nah, ini hal wajar, teman-teman. Kalau charcoal, bau, atau pecah-pecah itu percuma. Kita perlu menggunakan coconut charcoal. Coconut charcoal kenapa kita menggunakan? Karena memang tidak bau dan dia tidak pecah-pecah. Jadi hal ini umum. Jadi kita nggak usah tanya. Ini jelas. Sama saja kayak kita datang ke salon mobil, mau beli mobil, dan kita bilang, oh saya mau biar rodanya itu bulat. Gitu. Ya nggak ada rodanya yang persetiga gitu loh. Semua bulat. Sama saja, charcoal harus tanpa bau, tanpa pecah-pecah. Nah, oke, spesifikasi kita sudah menetapkan. Kemudian kita tanya packagingnya. Nomor 2, packaging. Karena packaging itu harganya sangat-sangat mahal. Kita harus tanya bayarnya itu mau packaging seperti apa. Karena bisa inner box, bisa master box. Terus tadi di chat ada yang menulis, Padani Indra, packagingnya typo udah cetak 18.000 box ya. Nah itu masalah. Itu masalah. Siapa yang terus solusinya gimana Padani? Sudah cetak 18.000 box. Apa? Yang salah dari mana? Dari buyer atau dari Padani atau dari percetakan? Salah dari percetakan, ya itu dia. Mereka ya harus cetak ulang. Tapi masalahnya apa? Masalah waktu percetakannya itu butuh lama, beberapa minggu. Nggak mungkin mereka cetak dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Itu 2-3 minggu paling cepat. Nah gitu. Juga harus menjelaskan ke buyer. Tapi pertanyaan sekarang untuk misalnya Padani dan lain-lain teman-teman, untuk menghindari salah typo itu, selalu harus kirim draft desainnya untuk konfirmasi ke buyer. Jadi kalau sudah dia confirm ada typo ada apa, itu sudah ditanggung jawab di dia, ya teman-teman. Jadi kita selalu harus sebelum kita kirim final draft ke buyer, approve, dia sudah ya oke, good, approval, baru kita cetak. Jadi kalau ada typo ke, ada apa ke, itu sudah ya sorry, you approve sendiri, kita nggak bisa tahu. Jadi ya di sini enak. Oke, kedua apa? Oke, kita kembali ke topik pembicaraan kita. Kita di sini bicara bagaimana pasti itu bayarnya, biar kita nggak habisin waktu untuk orang yang cuma tanya-tanya. Jadi misalnya kalau kita sudah tahu, buyer kita ngerti bentuk seperti apa, ukuran seperti apa, spesifikasi seperti apa, packaging seperti apa, kemungkinan besar ini buyer yang kita perlu diutamakan. Tapi kalau misalnya buyer bilang, oh saya mau semua gitu, itu sering kayak dari daerah kayak India, apa kayak mereka bilang, oh saya mau semua gitu. I'm very big buyer, bla bla. Padahal dia nggak beli apapun, karena dia nggak ngerti apapun. Itulah. Jadi kalau dia tahu, oke, dia professional buyer, dia ngerti spesifikasi ukurannya, dia ngerti packagingnya, baru setelah itu apa yang kita harus lakukan teman-teman? Menurut teman-teman apa yang langkah ketiga? Langkah ketiga yang paling penting. Udah bayarnya bagus gitu, tetapkan. Menurut teman-teman apa yang harus lakukan? Oh, semua diam, nggak tahu. Menawarkan harga gitu. Ya, pasti bayar tanya harga berapa. Ya, kita harus menawarin kirim sampelnya dulu teman-teman. Ya, kirim sampel. Dan di situ kita bisa ketahuan. Karena kalau kirim sampel ke luar negeri, ya sampelnya misalnya dari pabrik kami gratis, tapi biaya pengiriman itu ditanggung oleh penerima. Dan biaya pengiriman misalnya ke Amerika Serikat, Eropa itu kurang lebih ya 1 juta, gitu, 800 sampai 1,5 juta. Nah, di sini ketahuan apakah buyer itu siap bayar ya $80 untuk kirim sampel atau tidak. Kalau buyer dia adalah buyer yang serius, yang benar-benar fokus, ya dia oke. Tapi kalau dia bilang, wah $80 mahal, gimana bisa dia beli kontainer?
Paham ya teman? Jadi nomor 3 itu sampel. Oke, kalau sudah sampel dikirim, bayar dicek, nah di situ sudah kita bisa tahu bahwa benar dia serius, ya tinggal aja kita nego, tinggal aja kita ya push dia buat dia beli gitu. Oke teman-teman, dari sini ada pertanyaan. Ini saya berusaha di setiap videonya kita bicara ya satu topik kecil gitu. Betul, itu tanda buyer serius atau tidak. Betul sekali. Karena apa yang terjadi? Sering kali banyak sekali tanya ini, tanya sana sini, tapi kita jawab dia hilang. Kita tanya balik dia gak jawab. Nah, biar menghindari hal-hal kayak gitu, nah, kita harus tahu dia itu beneran bayar atau dia cuma tanya-tanya. Ngerti ya? Makanya bayar ongkirnya mau atau tidak ya. Kalau bayar dia serius, dia memang mau beli kontainer. Pengen aja dia mau beli 20 ton itu seharga ya $25.000, $30.000. Kalau dia gak bisa bayar $80 untuk sampel, mana bisa dia beli konten? Itu dia. Tiru pasti bayar. Ya, betul, betul. Nah, untuk sampelnya, bagaimana untuk kirim sampelnya? Simple. Sekali lagi, dari pabrik kami, sampel itu gratis. Tapi ongkirnya itu dibayar oleh buyer. Jadi kami sama bungkus kirim. Nah, sampai saat ini ada pertanyaan teman-teman? Oke, sambil teman-teman saya lihat ada yang ketik, saya lanjut. Nah, terus bagaimana kita bisa bentuk kerja dengan pabrik ya? Bentuk kerja dengan pabrik. Bentuk kerja dengan pabrik kami sangat-sangat mudah. Teman-teman melewati 3 step, misalnya punya buyer, melewati 3 step ini. Sudah lihat, oh ya, buyer ini profesional. Misalnya di step 3 dia minta sampel, dia mau bayar. Oke, baru setelah itu teman-teman hubungi WhatsApp kita, bilang, nah saya ada buyer dari misalnya dari Turki, dia tertarik dengan misalnya tube ukuran 25, packagingnya ya, misalnya inner box, master box. Nah, boleh nggak dikirim sampel? Nah, kita biasa bilang ya boleh, dan setelah itu ya kita, tapi di sini teman-teman perhatiin, kita selalu minta untuk bikin grup WhatsApp bersama buyer. Nah, ini hal penting. Kenapa hal penting? Simpel sekali. Coba saya stop sharing. Kenapa itu hal penting? Karena buyer itu pertama bisa tanya banyak hal yang teman-teman tidak bisa jawab. Jadi di grup WhatsApp saya atau rekan-rekan kami bantu langsung menjawab daripada buyer tanya ke misalnya ke Pak Luka tanya ke kita, itu kan butuh waktu ya. Buyer juga bingung, yuk kok jawabnya saya tanya, you jawab 1 jam kemudian. Kalau di grup, dia bisa lihat, oh ini langsung gitu. Nah, ini hal satu. Hal satu, lebih cepat menjawab, teman-teman juga bisa belajar. Hal dua, buyer itu kan nggak mungkin dia cuma hubungi misalnya kamu doang. Nggak mungkin dia cuma misalnya hubungi Luka toh. Dia juga hubungi Muhammad, dia juga hubungi Fau dan Dani dan lain-lain. Jadi satu buyer, tapi tradernya banyak gitu. Nah, untuk menghindari hal ketika beberapa trader itu tabrakan, kita bikin grup. Dan di grup kan kita lihat nomor telepon, kita cek apakah di grup lain, di trader lain, ada buyer ini tahu nggak? Kalau buyer ini ada dari trader lain, ya kita langsung kasih tahu ke trader. Nah, misalnya si Ahmad dari Turki, dia dari trader si A, dari trader si B, dari trader si C. Yang paling cepat yang trader A. Jadi kita langsung fair di sini, terbuka ya teman-teman. Karena seringkali apa yang terjadi? Buyer hubungi kita langsung, buyer hubungi trader, akhirnya mana? Trader datang bilang, itu buyer saya. Buyer you, tapi dia hubungi kita dari tahun yang lalu. Itu ya. Jadi biar di sini fair gitu. Paham ya teman-teman? Oke, ada buyer lihat pricing langsung mundur. Nah, kalau buyer lihat pricing langsung mundur itu bukan buyer. Harganya ya standar-standar semua. Pak Rudi Arto menulis, supaya email cepat direspon buyer bagaimana? Supaya cepat lewat WhatsApp bikin grupnya, grup WhatsApp. Pertama itu untuk respon cepat. Kedua, untuk menghindari tabrakan sama trader lain, teman-teman. Jadi di sini kita jujur ya. Ya mungkin yang teman-teman kenal saya tahu, saya selalu terbuka. Saya bilang, nah ini buyer dari trader A, buy C. Gitu. Yuk nanti urus sendiri. Yang paling pertama hubungi saya trader misalnya si B.
gitu. Nah, ini ada catnya, ada tanggal di WhatsApp, semua kan ada tanggal. Jadi bisa lihat, jadi semua jujur. Saya langsung screenshot. Nah, ini silakan. Pak Rustam tanya, Pak Greg, saya produsen arang batok, stok banyak tapi nggak bisa jual, apakah ada solusi? Ya, kenapa Pak Rustam nggak bisa jual? Harga kemahalan atau stoknya atau kualitas kurang bagus, perlu lembab atau gimana solusinya? Sekarang kan arang batok ya sebenarnya ya turun sekali. 7,2, 7,3 itu sampai di Magelang 7.300 gitu. 7.200 minggu ini. Jadi ya memang harganya turun, tapi kualitasnya tetap harus dijaga. Oke, teman-teman, sekarang kita masih punya sekitar 10-15 menit. Ayo waktu untuk sesi tanya jawab. Saya akan membuka kesempatan teman-teman buka mic-nya. Jadi teman-teman bisa ketik di chat atau langsung buka mic-nya dan bicara. Bagi khusus yang pakai mic-nya, tolong bantu juga videonya dinyalain biar kita bisa lihat wajahnya teman-teman. Ayo silakan, kalau ada pertanyaan boleh ketik di chat atau bisa pakai suara. Sekarang bisa mic-nya di unmute dan tanya langsung pakai suara. Tapi kameranya dinyalain. Silakan teman-teman. Mr. Greg? Ya, silakan. Siapa? Saya Dani dari Pak Bandung. Dani, baik, luar biasa. Pak Dani, oke, ya, saya lihat Pak Dani luar biasa. Gimana, Pak? Oke, untuk cari buyer, saya selama ini pakai medianya Facebook dan saya belum pakai yang B2B marketplace. Apakah ada saran kalau misalnya menggunakan B2B marketplace itu yang berbayar atau bagaimana untuk mencarikan buyer untuk pabrik? Kalau pengalaman kami Alibaba cukup bagus. Cuma mahal. Mereka berapa puluh juta yang akan minta untuk rankingnya. Itu nomor satu. Kedua, di sana banting harga. Dan di sana banyak sekali produsen nakal yang jual harga 1.100, 1.000. Jadi itu mereka sekali hit lari gitu. Jadi bayarnya kalau yang dari Alibaba itu lumayan pusing. Karena mereka lihat, oh harganya $900, $1.100, $1.200. Itu nggak masuk akal. Itu kalau mereka campur kayu, atau itu kayak salah hitung gitu ya, sisi positifnya. Makanya dari platform B2B bisa, cuma ya harus invest dulu puluhan juta dan menurut saya cukup banyak sekali bayarnya murahan. Mereka ekspektasi harganya di bawah yang nggak masuk akal. Gitu. Jadi sebaiknya pakai platform apa, Mr. Greg? Ya lanjut yang jalan kayak Facebook boleh. Hubungi masing-masing. Oke. Terima kasih, Mr. Greg. Kemarin Pak Danis katanya sudah ekspor ya. Tadi tulis, bukan kemarin, tadi tulis sudah ekspor ya. Pernah ekspor, betul ya Pak? Betul. Ekspor kemana Pak? Betul. Ke Jepang. Charcoalnya? Betul. Wah, luar biasa. Untuk Cisha ke Jepang? Betul, untuk sisa. Wah, itu luar biasa. Itu sebenarnya market Jepang itu kecil. Terus ambil dari pabrik mana Pak? Ada pabrik di Jawa juga sih. Di Jawa juga, Dekat-dekat Anda. Oke, ya. Memang. Itu luar biasa. Itu 2 jempol up karena Jepang sebenarnya marketnya Jepang kecil dan permintaan nggak begitu banyak, tapi mereka luar biasa. Luar biasa. Kebetulan saya pegang komunitasnya di Jepang. Oh, oke. Jadi semoga diharapkan ada repeat order nanti. Ya, gitu. amin lah, amin. Kalau mereka suka pasti itu bagus sekali. Sangat bagus. Amin. Baik. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Terima kasih ya. Silakan, Pak Dani luar biasa, sangat-sangat bagus, hebat. Nah, lihat teman-teman, jual charcoal ke Jepang. Padahal Jepang itu bukan negara yang merokok shisha sebenarnya, walaupun mereka punya shisha bar.
Cuma ya, hebat. Ayo, lagi boleh buka mic-nya atau boleh tulis di chat. Jangan malu-malu, teman-teman. Ya. Jadi ingat sekali lagi bagaimana kita kerjasama dengan pabrik ya. Kalau sudah dapat buyer yang yakin, yang bagus, langsung pertama hubungi ke WhatsApp kita dulu, terlebih dahulu ke WhatsApp, bilang, nah misalnya saya si Dani atau saya Rudiarto dari komunitas ini, nah saya punya buyernya. Baru setelah itu baru dibikin grup, ya kan bikin grup langsung gitu, karena kita juga itu apa grup, jangan spam gitu, leave gitu. Nah, biar menghindari kalau kayak gitu ya. Kemudian perkenalan, nah buyer saya namanya gini, gini, gini. Di grup untuk buyer bisa berkenalan kami sebagai insinyur atau produsen atau spesialis charcoalnya aja. Ya. Jadi biar buyer juga gak berpikir, oh kok kalian itu kayak terpisah. Ya. Di sini paham teman-teman. Semua paham gitu. Itu memang ngantuk atau gimana? Atau memang karena hari raya ini malah semua ini berlibur ya? Oke, baik. Ayo sekali lagi pertanyaan terakhir sebelum kita selesai. Ada yang mau ditanya boleh ketik di chat atau boleh pakai suara. Kalau nggak ada kita selesai dan kita akan ketemu minggu depan lagi ya teman-teman. Dan semoga dalam beberapa minggu lagi kita bersama bisa ekspor. Ya tergantung bisa ekspor akhirnya mereka memutuskan kapan bikin acara yang besar juga. Maaf, diulang Pak Greg, kalau ditanya buyer kita sebagai apa? Pak Rudinanto tanya. Yuk perkenalan diri sebagai apa ya? Lanjut aja seperti itu. Kami diperkenalin sebagai insinyur pabrik aja gitu. Itu paling aman. Jadi buyer juga nggak curiga-curiga bahwa kalian itu ya, tiga. Minta kontak WhatsApp. WhatsApp nanti sekali lagi akan dikirim di grup Telegram ya teman-teman. Ya, WhatsApp kita ya tetap sama dari kemarin. Pak Greg, boleh saya visit ke pabrik? Untuk untuk visit ke pabrik, kalau sudah ada bayar boleh ya. Tapi kalau cuma kunjungi, ya jujur aja kami waktunya juga terbatas karena teman-teman sendiri lihat di grup ada ratusan orang alternatif supplier. Pak Dani, boleh nanti tulis di WhatsApp, boleh hubungi kami lewat WhatsApp, kita atur aja ya. Oke, gimana teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesai dan kita berlibur karena hari ini sebenarnya hari raya. Tapi kalian tetap hebat datang dan walaupun sedikit, tapi ini yang paling fokus, paling luar biasa. Oke teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesai dulu, kita istirahat dan sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa. Thank you, Mr. Greg. Ya, terima kasih banyak semua dan jangan lupa untuk kita lanjut minggu depan. Rekaman video ini akan diupload dalam waktu beberapa saat lagi. Oke, bye. See you.